Hai guys, jadi di video kali ini aku akan membahas soal dan pembahasan biologi yang akan diujikan dalam UTBK. Langsung lanjut ke soal pertama aja ya. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi hormon. 1. Merangsang kelenjar tiroid. 2. Merangsang produksi ovum dan sperma. 3. Merangsang produksi dan sekresi susu. 4. Menurunkan kadar kalsium darah. 5. Menaikkan dan menurunkan kadar glukosa dalam darah. 6. Mengatur fungsi dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang termasuk fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior adalah, pertanyaannya kan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior berarti hipofisis bagian depan. Nah, pada kelenjar hipofisis bagian depan atau anterior itu dihasilkan beberapa hormon. Di antaranya ada 1. Prolaktin. Prolaktin ini berfungsi untuk merangsang produksi dan sekresi susu. Ingat, prolaktin. Laktin di sini laktos. Laktos itu kan susu. Jadi cara ingatnya itu prolaktin untuk merangsang produksi dan sekresi susu. Yang kedua ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu berfungsi untuk merangsang produksi ovum dan sperma. Yang ketiga ada somatotropin atau hormon pertumbuhan. Di sini soma itu artinya tubuh. Jadi somatotropin itu hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan fungsi metabolisme. Yang keempat ada LH atau luteinizing hormon yang berfungsi untuk merangsang ovarium dan testis. Yang kelima ada TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid. Dan yang keenam ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone yang berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk sekresi glukokortikoid. Nah, tadi yang ditanya itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior. Tadi merangsang kelenjar tiroid ya. Merangsang produksi ovum dan sperma iya, merangsang produksi dan sekresi susu iya, prolaktin tadi. Jadi, yang termasuk fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kalau yang menurunkan kadar kalsium dalam darah itu merupakan fungsi dari hormon kalsinotonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kalau menaikkan dan menurunkan kadar glukosa dalam darah dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah itu glukagon, dan yang untuk menurunkan itu hormon insulin. Kalau mengatur fungsi dan distribusi air dan garam itu fungsi dari hormon triodotironin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Jadi jawabannya yang A, 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal nomor 2. Sejun sedang melakukan uji biuret pada urin seseorang. Jika hasil perubahan larutan yang diuji menghasilkan warna ungu, maka seseorang tersebut kemungkinan mengalami penyakit yang disebabkan oleh kegagalan fungsi ginjal. Jadi poin penting di sini adalah uji biuret. Terus menghasilkan warna ungu. Nah, uji biuret ini merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui ikatan peptida. Di sini sudah jelas ikatan peptida. Berarti untuk menguji protein dalam darah. Protein dalam urin. Nah, jika warna larutan tersebut berubah menjadi ungu, larutan urin tadi jadi ungu, kemungkinan pada urin tersebut mengandung protein albumin. Nah, kemungkinan penyakit yang dialami seseorang tersebut itu adalah albuminuria. Hal ini dapat terjadi karena kelainan fungsi ginjal, yaitu filtrasi pada glomerulus. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme kerja ginjal. Filtrasi itu merupakan penyaringan zat-zat dalam darah yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Jadi dilakukan di glomerulus. Di sini, di glomerulus. Nah, reabsorpsi itu merupakan penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh.
di sini di lengkung Henle. Dan kalau augmentasi, lengkung Henle tadi reabsorpsi dan sekresi. Ada lagi reabsorpsi H2O, itu dilakukan pada bagian tubulus. Nah, augmentasi ini merupakan penambahan zat yang tidak berguna yang dilakukan di ductus collectivitus atau tubulus collectivitus. Logikanya kan tadi uji bioret digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ikatan peptida atau diketahui atau untuk melakukan uji protein ya. Nah, berarti kok bisa ada protein dalam urin seseorang, itu berarti kan salah satu bagian ginjal ini ada yang mengalami kelainan fungsi ginjal. Nah, di sini yang mengalami kelainan adalah glomerulusnya karena tidak bisa memfiltrat atau tidak bisa menyaring suatu zat dari urin, makanya terdapat protein dalam urin. Jadi jawabannya yang D, albuminuria akibat kegagalan dari filtrasi di glomerulus. Yang A salah, kenapa? Karena fungsi ginjal augmentasi kan penambahan zat-zat. Sedangkan di sini protein di sini malah menyebabkan seorang tersebut mengalami albuminuria. Yang diabetes juga salah karena diabetes di sini bukan dikarenakan oleh protein tapi dikarenakan oleh kelebihan gula darah. Lanjut ke soal nomor 3. Bagian dinding sel jamur tersusun atas senyawa khas yang disebut dan merupakan titik. Jadi dinding sel jamur itu tersusun dari senyawa khas yang disebut kitin. Dan kitin ini merupakan salah satu bentuk polisakarida. Polisakarida itu kan gabungan dari beberapa monosakarida ya. Nah, kalau dilihat dari struktur kitin ini kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan polisakarida. Nah, polisakarida itu merupakan jenis karbohidrat kompleks yang tersusun atas beberapa unit monosakarida yang terikat oleh ikatan glikosidik. Seperti di contoh gambar tadi. Terus jadi jawabannya tadi yang A salah karena bukan pektin tapi kitin. Yang B salah karena bukan polipeptida. Kalau polipeptida itu protein. Yang C salah. Iya, selulosa itu termasuk polisakarida, tapi selulosa itu nggak menyusun dinding sel jamur. Yang lignin juga salah. Jadi jawabannya yang benar yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini manakah yang merupakan proses yang terjadi pada reaksi terang atau reaksi cahaya dalam fotosintesis? Oke, jadi ini proses fotosintesis yaitu reaksi terang. Jadi reaksi terang itu terjadi pada bagian grana. Kalau reaksi gelap itu terjadi pada bagian stroma. Pada reaksi terang terdapat 3 tahapan. Yang pertama aktivasi klorofil, yang kedua fotolisis air atau H2O yang menghasilkan elektron, yang ketiga pembentukan ATP. Kita lihat dulu opsi yang C. Terjadi 3 tahapan yaitu aktivasi klorofil benar. Pembentukan senyawa ALPG ini salah karena harusnya ini terjadi pada reaksi gelap. Dan fotolisis air benar sebenarnya, tapi bukan pembentukan senyawa ALPG, jadi salah. Terus yang A, glukosa dibentuk dari asam 3-fosfogliserat. Ini juga terjadi pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Terjadinya fiksasi CO2 ini juga merupakan reaksi gelap. Lalu yang D, terjadi fotolisis H2O yang menghasilkan elektron. Ya, benar. Kita lihat yang E, hanya terjadi fotofosforilasi siklik. Ini salah karena pada reaksi terang itu terjadi fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Jadi jawabannya yang D. Oh ya, aku mau nambahin, hasil dari reaksi terang itu ada NADPH2, ATP sama O2.
Mekanisme terjadinya reaksi terang itu seperti ini. Jadi pertama, aktivasi klorofil oleh 6H2O sama cahaya matahari. Terus nanti hasilnya itu 6O2. Reaksi terang ini terjadi di gerhana. Gerhana itu merupakan tumpukan dari tilakoid ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini merupakan tilakoid. Nah, terus hasil dari reaksi terang ini kan ATP sama NADPH2. Nah, ini nanti digunakan untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ini sini. Terus pada reaksi gelap nanti kan yang tahapan pertama reaksi gelap itu ada fiksasi CO2. Terus hasilnya itu adalah C6H12O6 atau karbohidrat, glukosa, O2 dan H2O. Jadi reaksi gelap nanti hasilnya glukosa, O2 sama H2O. Reaksi gelap. Gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Perubahan struktur kromosom yaitu berupa perubahan urutan lokus secara terbalik atau berpindah yang disebabkan oleh terpilihnya kromosom sehingga terjadi penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan berbeda disebut. Ini sebenarnya tuh gampang banget kalau dilihat dari soalnya. Perubahan struktur kromosom yaitu berupa perubahan urutan lokus secara terbalik. Terbalik. Cari aja di sini. Kata-kata yang terbalik itu apa? Kalau dilisi kan nggak mungkin, dilisi itu kan penghapusan, del kan hapus. Translokasi itu berarti perpindahan gitu ya istilahnya. Kalau duplikasi itu penggandaan. Di sini yang cuma ada 2 pilihan, inversi sama katenasi. Nah, ingat nggak rumus matematika yang fungsi inverse itu kan terbalik. Nah, di sini kan tadi soalnya kan terbalik. Jadi jawabannya yang inversi, yang A. Gini penjelasannya. Inversi merupakan perubahan urutan lokus secara terbalik atau berpindah. Misal. Ini ada suatu kromosom A, B, C, D, E, F, G di sini. Nah, seumpamanya pada bagian sini tuh patah, 2 ini patah. Nah, nanti jadinya kan patah jadinya kayak gini. A, B, A, F, G, E, D, C. Terus nanti bagian ini tuh nyambung sama sini. Ini jadi nyambung gini, terus ini nyambung gini. Nah, itu nanti akan membentuk menjadi kromosom baru yang urutannya A, B, E, D, C, F, G. Jadi bagian C sama E-nya ini ketukar, terinverse, terbalik. Itu yang dinamakan dengan inversi. Berikutnya ada katenasi. Katenasi itu kromosom patah di 2 tempat, bagian yang patah kemudian terlepas dan membulat. Jadi nanti ujung kromosom yang patah itu saling berdekatan, gini. Posisi normal kromosom kan gini, ini normal ya, normal. Kemudian posisi normal ini akan mengalami translokasi. Jadi seperti ini bentuknya. Terus akan mengalami katenasi. Jadi ujung-ujungnya ini saling berdekatan gini. Ini namanya katenasi. Nah, pada katenasi ini gen-gen yang alel itu saling mendekati. Misal di sini ya, di ujung sini itu ada gen A. Nah, di ujung sini itu nanti gennya juga A. Terus misal di sini gennya C. Di ujung sini nanti gennya juga C. Gitu. Jadi gen yang alel itu saling mendekati, membentuk suatu lingkaran gitu. Berikutnya ada delesi. Delesi itu penghilangan sebagian lokus lengan kromosom. Misal ada kromosom A, B, C, D, E sama kromosom F, G, H. Nanti misal ini mengalami delesi. Jadi bisa saja nanti kromosomnya itu menjadi A, B, D, E, F, G, H. Jadi salah satu ulangan kromosom itu
hilang, jadi penghilangan sebagian. Ini yang hilang adalah lengan yang C gitu. Terus ada translokasi. Translokasi itu pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Misal ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini nanti kalau mengalami translokasi bisa jadi seperti ini. A, B, G, H, E, F, C, D. Jadi pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Bisa jadi seperti ini. Ini namanya translokasi gitu. Kalau duplikasi, ini penambahan lokus dari patahan lengan kromosom yang merupakan kromosom homolognya. Misal ada kromosom A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini nanti bisa saja jadi A, B, B, C, D, E, F, G. Jadi ini kromosom B mengalami duplikasi, jadi 2. Jadi 2 di bawah ini mengalami duplikasi. Oke. Jadi perubahan struktur kromosom yang berupa perubahan urutan lokus secara terbalik itu disebut inversi. Jawabannya yang A. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.